Salam bagian kedua dari pernyataan saya dan penjelasan saya tentang premanisme di channel ini. Saudara, saya sangat rindu dengan kepemimpinan Soeharto yang begitu tegas. Tidak ada itu namanya Habib Rizik, ceramah-ceramah kayak begitu yang memprovokasi. Kemudian ditanamkannya P4, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila, itu sudah dimulai dan ditatar P4. Guru-guru, calon PNS semua harus mengerti bagaimana menjalankan P4 itu, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Ditanamkan sedemikian rupa agar hidup toleransi dan damai itu benar-benar terwujud. Tetapi presiden berikut itu tidak melaksanakan repelita rencana pembangunan 5 tahun, di mana rancangan ini adalah rancangan yang luar biasa bagi kemajuan ke depan. Kenapa? Karena sudah dirancang mulai dari pembangunannya. Karena pembangunan bukan berarti bangunan dan fisik belaka, tetapi juga pertanian, peternakan, semua harus dijalankan. Ketika Bapak Soeharto datang ke pesantren Zaitun, kami semua dulu membanggakan Presiden Soeharto. Kita sepanjang jalan itu kita keringkan, kita taruh itu gabah, kita taruh padi yang sedang menguning, kita siapkan semua pohon-pohon, tanaman-tanaman, kemudian peternakan, bahkan ada 150 sapi bantuan dari Presiden Soeharto jenis Angus, yaitu sapi pedaging yang badannya bagus dan dagingnya enak. Itu warnanya hitam, itu namanya jenis Angus namanya. Kita perlihatkan semuanya kepada Bapak Presiden almarhum. Dan yang kedua, Presiden Soeharto ini tidak suka dengan preman. Bagaimana waktu saya kuliah di Solo dulu, itu dihabisin itu. Tiba-tiba mereka sengaja dikeluarkan dari penjara sebelum waktunya. Tokoh-tokohnya itu. Jadi baru sampai keluar sebentar, dan sudah koordinasi dengan lapas, Kalapas itu, bahwa si ini keluar. Begitu keluar ya Anda tahu sudah hilang itu orang. Beberapa puluh meter keluar dari penjara ya sudah didor habis. Sehingga semua pada ketakutan, yang bertato-tato itu pada menghapus tatonya. Zaman itu ketakutan dengan tato. Kenapa? Ada tato, ya pasti yang meninggal di tempat itu adalah yang pakai tato. Bagaimana dengan Presiden Prabowo dengan keributan masalah premanisme ini? Tidak ada jawaban kayaknya. Cuman rame doang. Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas jadinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya.
Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisham Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi. Ya, organisasi-organisasi preman ini, FPI itu adalah organisasi preman keagamaan yang dipimpin langsung oleh Habib Rizik, dan bagaimana ini orang susah sekali dilawan karena jenderal-jenderal polisi itu banyak yang pro dengan Habib Rizik. Kenapa? Karena dia adalah bemper untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap warung-warung, bahkan disko-disko, apalah namanya itu, saya nggak tahu, Mosman, tempat hiburan di Jakarta itu. Nah, preman ini padahal mestinya kan 1 bulan lagi atau 2 bulan lagi gitu ya, 2 tahun lagi ataupun disewa 1 tahun, tetapi sebelum waktunya sudah dibubarkan. Caranya memakai FPI, polisi ikut di belakangnya. Kemudian setelah ini diratakan oleh polisi, oleh FPI, nanti polisi datang, nanti saya yang jaga. Padahal dulu itu legal, berizin, itu warung remang-remang semua ada izinnya semua, tetapi polisi menggunakan FPI ini sebagai tameng untuk melakukan hal yang sama dengan menggunakan uang dan kesempatan terhadap pemilik itu. Itu terus polisi ini susah difahami. Nah, jenderal-jenderal ini mendukung Habib Rizik karena Pak anak buahnya di bawah itu jalan terus. Sehingga polisi juga adalah mafioso paling sadis di Indonesia. Ya, Pak Prabowo mungkin juga mempunyai hubungan simbiosis dengan Hercules. Kenapa? Karena saling menguntungkan selama ini. Ya, bisa saja Prabowo itu cuci tangan seperti Pilatus cuci tangan seolah-olah dia tidak melakukannya, padahal sejak zaman Tanah Abang Hercules ini punya andil besar dan di backing oleh Pak Prabowo, sehingga dia tidak ada yang berani sebagai tentara sipilnya Tanah Abang. Apa langkah-langkah untuk mengatasinya? Saya kira penegakan hukum tegas, konsisten. Langkah mengatasi premanisme yang paling penting adalah penegakan hukum secara tegas. Nah, Kapolri ini harus seorang jenderal yang berani. Kalau Kapolri hanya, karena Pak Kapolri tahu persis jenderal-jenderal bawahannya itu, apalagi yang berkembang ini. Bayangkan 23.000 polisi itu adalah terpapar radikalisme ajaran Islam itu sendiri. Di TNI ada 7.000 diperkirakan, 7.000 TNI terpapar oleh ajaran kekerasan Arab. Padahal ajaran kekerasan Arab itu adalah ya agama itu sendiri. Kalau cuma ngomong, misalnya Prabowo ngomong kemarin itu di video bahwa dia menegaskan tidak ada ruang toleransi terhadap aksi premanisme. Katanya
inspeksi ini, instruksi ini diimplementasikan oleh jajaran kepolisian di berbagai daerah. Misalnya Polda Lampung meningkatkan patroli di titik-titik rawan dan melakukan tindakan hukum langsung terhadap pelaku. Ya, itu hanya omong doang. Namanya juga polisi. Dia yang ini. Polisi tahu kok siapa preman itu. Polisi bisa tahu persis di kampung-kampung itu siapa saja preman. Tapi adakah polisi menindaknya? Secara intelijen tahu semua. Dari sekian masyarakat 2.000 orang. Ada 5, ada 6 preman di sana. Nah, penegakan hukum itu bertujuan memberikan efek kepada dia itu. Begini, saudara. Nggak usah dibawa ke pengadilan. Sama dengan zaman Soeharto. Tiba-tiba pecah aja palanya. Kemudian ditulis di koran. Diramaikan di TV. Ini punya tato, saudara-saudara. Kenapa? Karena ini orang yang meresahkan. Ramaikan saja di seluruh TV. Akhirnya semuanya tiarap, takut semuanya nanti. Nggak usah ditangkap lalu di ini. Itu nanti masuk penjara lagi, nanti belajar lagi. Makan ini, makan itu. Karena di penjara itu penuh dengan barang-barang haram itu. Kemudian pembangunan dan pembentukan satuan tugas anti preman. Sama dengan adu domba sebenarnya. Orang-orang sipil yang direkrut untuk menjadi anti premanisme ini, saudara-saudara, tentu akan berantem di lapangan. Dan akan terjadi permusuhan dan kebencian yang tidak pernah berhenti. Oleh karena itu pemerintah daerah memulai membentuk satuan tugas yang benar-benar bisa dipercaya untuk nakutin ini preman. Tetapi yang jelas adalah tentara dan polisi harus bersatu menangkap preman ini. Nggak usahlah membentuk satgas-satgas kayak begitu. Itu dalam pikiran saya, nggak usah dibentuk. Fungsikan saja TNI dan polisi itu sebagai langkah yang terstruktur. Jadi di Polsek bertanggung jawab sebagai Polsek, di Polres bertanggung jawab Polres. Di tingkat daerah Polres bertanggung jawab. Itu namanya yang terstruktur. Misalnya bagaimana pimpinan Provinsi Jawa Barat membentuk yang melibatkan TNI dan polisi dan kejaksaan. Di Papua bisa membentuk satgas itu untuk menghentikan KKB ataupun untuk menurunkan semangat Papua Merdeka. Itu juga satgas itu namanya. Tim ini bergerak cepat, respon terhadap laporan masyarakat dan melakukan penindakan terkoordinasi terhadap pelaku preman. Nah, ya harus tugas langsung itu polisi dan tentara tersebut. Orang tentaranya belum pernah perang selama ini. Perang dong ngelawan itu. Jangan ngelawan KKB. Itu orang Kristen dan orang baik semua KKB itu, Pak Prabowo. Saya tahu persis bagaimana hati para orang-orang KKB ini. Yang ditindak itu Habib Rizik itu tangkap, Pak. Kata Prabowo dulu itu kalau dia menang, dia akan jemput Habib Rizik di Arab Saudi katanya. Dia akan menyebut pakai pesawatnya sendiri. Sekarang apa yang Bapak ini? Ternyata kalah Bapak waktu dengan Jokowi. Jangan berjanji doang. Janji-janji tinggal janji. Bulan madu.
ke bulan-bulan. Nggak bisa, Pak. Bagaimana menciptakan kondusif situasi kondisi di kawasan industri juga penting ini, Pak. Para itu di Batam, Pak. Itu perusahaan-perusahaan luar negeri tidak mau berinvestasi lagi di Indonesia karena rugi. Di samping demo buruh tidak menjamin keamanan, keleluasaan para investor. Ada tuh yang pabrik bajai dari India gulung tikar sekarang karena didemo oleh karyawannya. Benar ini karyawan Indonesia ini ya. Bagaimana pusat perekonomian, bagaimana pusat lingkungan kawasan industri. Harus aman, Pak. Gimana bisa dipercaya ini Indonesia? Batam sudah habis. Bahkan ada Toshiba. Nggak ada lagi produknya di Indonesia, Toshiba itu. Kenapa? Karena Indonesia tidak memberikan jaminan keamanan bagi kawasan industri dan pusat-pusat perekonomian ini. Bagaimana? Yang ketiga, saya kira pemanfaatan teknologi untuk sistem pengawasan, mengatasi premanisme. Selanjutnya adalah melalui interogasi kepada mereka-mereka yang harus bertugas, itu harus ditaftis ulang, diperiksa ulang. Dan bagaimana juga mengintegrasikan teknologi dengan pengawasan pemerintah provinsi dan seterusnya. Kalau di Amerika ini setiap ini di depan jalan kami ini, jalan saya ini, itu ada CCTV-nya. CCTV saya narik guguk tetangga gitu. Kok dia ngejar saya nih guguk ini. Saya bawa ke belakang situ. CCTV itu mengikuti saya dan menyembunyikan itu anjing guguk itu. Untuk teman saya, maksud saya, sore-sore dia sudah datang. It is good job katanya, karena saya menyelamatkan guguk mereka. Kamu good man. Orang laki baik. Ya, terima kasih. Padahal tadi saya mau kasihkan ke teman saya. Nanti saya masukin ke mobil, saya bawa ke rumahnya. CCTV itu harus bekerja di berbagai ruang publik, di jalan raya, di mana-mana. Ini bukan hanya kamera-kamera itu untuk menjadi alat pemantau, tetapi juga berfungsi sebagai bukti hukum dalam proses penyelidikan. Jadi ketahuan itu siapa yang melakukannya. Teknologi itu mendukung tindakan preventif dan juga reaktif, lebih cepat dalam menghadapi preman ini. Saya juga perlu kolaborasi, partisipasi masyarakat, elemen penting dalam pemberantasan ini. Polisi mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui hotline pengaduan 110 dengan jaminan kerahasiaan dan perlindungan bagi pelapor. Tetapi hanya rame sebentar begini saja Satgas itu ataupun gercepnya itu gerak cepat harus menangani community policing dan problema oriented tadi bagi mengatasi premanisme ini, karena nggak bisa kayaknya mengatasinya karena lebih pintar preman dari polisi atau polisi itu sendiri preman. Sama aja, saudara.
Karena preman ini dipakai oleh polisi untuk bagi hasil. Saya tahu. Polsek Cakung itu, wah, lihai polisinya. Nah, bagaimana menjalankan pembangunan kemitraan antara masyarakat dan kepolisian? Tapi sekali lagi, masyarakat susah percaya dengan polisi Indonesia. Entah sampai kapan saya nggak tahu. Bagaimana memperkuat langkah ini agar budaya sadar hukum sebagai sistem kewaspadaan, kebersamaan, kolektif gitu. Karena mau melapor juga takut. Kemudian juga mungkin edukasi kepada publik, mengajarkan bagaimana berani untuk menyatakan kebenaran ini. Supaya tidak ada premanisme lagi. Akan diadakan sosialisasi, mencakup pemahaman tentang pentingnya keamanan dan stabilitas pertumbuhan ekonomi. Bagaimana juga penindakan terhadap ormas yang terlibat dalam premanisme. Grip katanya yang terkenal ini baru-baru sedang viral. Dan beberapa organisasi masyarakat mengetahui terlibat praktik premanisme seperti pemerasan terhadap pelaku usaha, penyalahgunaan atribut dan organisasi. Ini terus terjadi. Oleh karena itu, Karang Taruna juga itu ikut. Kenapa sih Karang Taruna itu Pak Kepala Desa, Pak Camat, kok bisa menarik wajib atau apa iuran bulanan itu loh? Nah, bagaimana pemerintah harus membubarkan itu seperti FPI itu harus dibubarkan benar-benar. Rizik jeblosin ke dalam penjara itu orang. Gak ada kerjanya itu, sudah tua juga rusak itu orang. Nah, ini bertujuan untuk menjaga iklim investasi dan mencegah kerugian ekonomi akibat ulah oknum yang mengatasnamakan ormas ini supaya edukasinya ini lancar. Ya, juga siapa yang bertanggung jawab ini? Pak Camat kah? Pak Bupati kah? Apa bagian premannya itu? Ada bagian telolis ada untuk mengawasi ini. Siapa yang bisa mengevaluasi dan mereformasi kebijakan secara berkala? Langkah siapa? Siapa yang bisa ini? Tidak sekedar diam tapi bisa mempertanggungjawabkan kepada presiden. Mulai dari kabupaten, provinsi sampai kepada presiden itu, oh Indonesia aman. Tapi saudara-saudara, orang makin beragama makin preman. Itu yang saya lihat. Terima kasih. Buah saran saya, walaupun saya senang sekali untuk berbicara masalah keyakinan dan iman saya. Tuhan Yesus memberkati.